Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa kripto. Seperti biasa di video kali ini kita akan bahas koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar. Hari ini kita akan bahas dari Pak Eko, minta dibahas untuk koin Velo. Koin Velo atau token Velo ya, hari ini diperdagangkan di kisaran Rp34. Marketnya turun teman-teman, sekitar 2,6%. Velo ini merupakan sebuah cryptocurrency yang memang ditujukan sebagai layanan transaksi. Dia bisa menghubungkan antara beberapa layanan network ya, terutama berhubungan sama digital kredit, eh, layanan kartu kredit gitu bisa dihubungkan sama blockchain, teman-teman. Velo sendiri itu banyak proyeknya ya, seiring berjalannya waktu ada banyak proyek yang mereka buat, terutama soal ataupun yang berhubungan sama bisnis sama individual, teman-teman. Mereka menggunakan tagline Supercharge Money Velocity. Jadi dia bertujuan untuk melakukan transformasi layanan keuangan yang aman, yang nyaman, kemudian juga mendukung infrastruktur seperti Web3 dan juga fractional transaksi. Jadi sifatnya borderless, artinya minim penghalang teman-teman. Teman-teman bisa melakukan transaksi kemanapun ya dengan platform yang mereka bangun. Mereka juga memberikan atau meluncurkan platform baru yaitu Velo Finance. Ini kayaknya baru nih, karena di video kita beberapa tentang Velo itu belum ada ya Velo Finance. Kemudian iya itu sih, dia lebih banyak gini sama jaringan, teman-teman. Kecepatan jaringan, kemudian ekspansi ya ke beberapa blockchain yang bisa terhubung sama project daripada Velo. Jadi lebih kepada fokusnya itu adalah di bidang transaksi. Ini juga ada multi-chain super DEX. Sepertinya ini baru meluncurkan DEX ya. Universe is a super DEX. Oh, dia baru merambah ke dunia DEX, teman-teman. Jadi udah ekspansi lagi bisnis ataupun project dari Velo ya. Setelah sebelumnya itu hanya menawarkan layanan transaksi, sekarang udah ditambah nih untuk lightning speed, remittance network, teman-teman, yaitu network antar jaringan seperti yang kita udah bahas. Kemudian juga ada DEX yang mereka sedang bangun yang namanya Universe. Kemudian juga ada Nova Chains. Ini sebuah jaringan ekosistem di Web3 yang kompatibel sama Ethereum Virtual Machine, Crypto Super Apps, dan masih banyak lagi, teman-teman. Bridge yang mereka sedang bangun. Itu kalau dari fundamental menurut saya proyeknya cukup bagus ya. Terus kalau kita lihat dari pasar, dia udah listing di KuCoin, Bithumb, OKX, Gate.io, dan kawan-kawan. Ya lumayan banyak exchange yang bisa memperdagangkan Velo. Kalau kita lihat dari segi mereka punya kapitalisasi pasar, ini sudah terdelusi teman-teman. Itu sekitar 1,17 T. Jadi pasar yang terdelusi ini adalah pasar yang sudah pernah dilakukan yang namanya semacam redenominasi ya, penyesuaian nilai sehingga menyebabkan penyesuaian dari jumlah token yang beredar. Biasanya sih tokennya itu nambah teman-teman di market. Ya, mungkin sebelumnya supply maksimum daripada Velo itu ada di 600 miliar misalkan ya. Dia terdelusi menjadi 1,17 T. Artinya jumlah tokennya menambah karena memang ada penyesuaian dari pada tokennya sendiri. Entah itu dari redenominasi dan lain sebagainya. Biasanya sih redenominasi. Dan supply yang beredar sekarang hanya sekitar 7,3 billion atau miliar. Bayangin, supply-nya itu banyak banget. 1,17 T. Itu berarti kan sekitar 1000 miliar, teman-teman. Atau ya 1000 miliar lah kita bilang. Tapi yang beredar hanya 7,3 miliar. Kecil banget ya supply yang beredar dibandingkan dengan supply maksimumnya. Jadi ini kan bisa menjadi sesuatu yang ya bisa dibilang sesuatu yang sangat-sangat aneh kalau Velo nggak bisa bullish dengan posisi ini. Nah, kalau kita cek dia dari Twitter, di sana saya agak kurang serak nih sama proyeknya. Kenapa? Karena Velo kembali membagi-bagikan airdrop. Masalahnya bukan berupa koin lain, tapi berupa Velo, teman-teman. Ada sekitar 30.000 Velo yang akan dibagikan kepada komunitas kalau mereka mau menyelesaikan misi yang diberikan, yaitu join di grup Telegram, kemudian sending Velo Lucky Draw. Mereka
ini bisa berpotensi mendapatkan reward. Nah, saya sendiri kurang kurang suka nih sama proyek-proyek yang suka memberikan airdrop, teman-teman. Karena itu seringkali ketika airdropnya dibagikan, harga tokennya justru malah ngedam. Ya, karena mayoritas orang yang cari airdrop rata-rata juga tujuannya buat cuan. Jadi mereka jual ketika hari mereka dapat airdrop. Itu bukan satu kali, ada beberapa kali mereka juga ngasih airdrop. Ini berupa 3.000 token Velo. Kembali dibagi-bagikan secara gratis kepada komunitas. Ya, belakangan Velo banyak kasih giveaway. Di sini saya melihat eh, ya bukan sebuah ataupun bukan sesuatu yang sangat-sangat bagus untuk sebuah project kalau mereka banyak melakukan atau memberikan yang namanya giveaway, teman-teman. Padahal sebenarnya Velo nggak kayak gitu loh. Belakangan kenapa Velo banyak ngasih giveaway, saya sendiri juga kurang tahu. Ini light paper mereka baru luncurkan untuk 2023, teman-teman. Kalau kita perhatikan infrastruktur yang mereka bangun itu udah sesuai dengan target mereka, yaitu sesuai dengan blockchain utility program mereka ya untuk mengembangkan ekspansi Web3 mereka untuk tahun ini. Kemudian mereka sedang ada di versi kedua atau Velo 2.0, teman-teman. Mereka mengusung Treasury will get toward dengan DAO yang menjadi sistem governance yang akan membuat ekosistem dari Velo ini grow. Oke, ada sebuah ekspansi yang mereka lakukan. Kemudian mereka juga apa nih? Diving deep into our Velo identity framework. Yaitu masalah yang mereka tawarkan ini kurang lebih sama seperti white papernya yang kemarin. Kemudian ada Nova Chains. Ini adalah sebuah jaringan yang kompatibel sama Ethereum Virtual Machine, di mana akhirnya mereka support ya untuk apa namanya ekspansi daripada proyek yang mereka lakukan. Mereka ini di sini ditulis mereka menawarkan menggunakan Nova token sebagai gas fee-nya. Oh, berarti udah nggak pakai Velo lagi. Mereka justru meluncurkan token baru sebagai gas fee yang berfokus sama decentralized application adoption. Jadi Nova token, teman-teman. Ya itu sih dari beberapa project. Lalu gimana untuk price action-nya? Kalau kita perhatikan harga Velo belakangan itu nyungsep parah banget. Karena memang ya mungkin identiknya karena yang kita udah spill tadi. Dia ada banyak ngasih giveaway sehingga bikin harga dari Velo ini cenderung terdepresiasi turun. Kita akan gunakan IDR aja. Mungkin teman-teman lebih nyaman melihat dengan harga rupiah ya. Kalau kita perhatikan dari harga rupiah, Velo hari ini diperdagangkan di kisaran Rp38 dan pergerakannya cenderung masih dalam proses yang lesu. By the way, Bitcoin juga prosesnya pergerakannya cenderung sideways, cenderung turun. Sementara dari BTC Dominance, kita nggak harapkan ini, tapi Bitcoin Dominance-nya mengalami kenaikan. Sehingga altcoin rata-rata pada tertekan. Velo juga kurang lebih sama, teman-teman. Pergerakannya terus mengalami penurunan karena something yang menurut saya kurang begitu bagus, yaitu giveaway. Secara volume perdagangan nggak terlalu bagus, turun ya, dan juga smart money-nya kosong sejak April 2023 sampai sekarang. Smart money-nya kosong dan sangat-sangat tidak ideal. Velo ini udah pernah turun juga cukup dalam, teman-teman. Kalau kita perhatikan dari chart sebelumnya itu sejak 2021 dia listing di KuCoin, harganya terus terdepresiasi turun ya dengan volume yang amat kecil waktu itu. Tapi sekarang volumenya udah naik dan harga Velo cenderung lebih stabil. Semoga sih Velo udah berhenti ngasih airdrop, teman-teman. Karena kalau kayak gitu terus, supply-nya makin lama akan banjir di market. Itu bikin ya orang juga males buat adopsi. Ngapain mereka adopsi kalau ujung-ujungnya koinnya dibagikan secara gratis? Ya ngapain mereka beli koin kalau mereka bisa dapat gratis? Itu kan logika yang sangat-sangat sederhana. Jadi menurut saya ya itu kurangnya saya di situ, teman-teman. Tapi kalau secara project mereka ekspansi kok, teman-teman. Fundamentalnya diperbagus, ada banyak kerjasama yang mereka lakukan, kemudian banyak project yang mereka bangun juga, ya kan. Tapi cara mereka dalam share koin mereka itu yang saya sedikit kritisi. Jadi gitu aja sih buat Velo. Semoga videonya bisa bermanfaat. Dan kalau ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, silakan langsung tulis di kolom komentar. Sekian aja.
Teman-teman, oh ya kita punya komunitas diskusi di Telegram. Buat yang mau join, bisa temukan linknya di kolom deskripsi. Di sini kita berbagi banyak informasi, sharing-sharing, tapi di sini nggak ada sinyal. Jadi kalau kalian datang cuma buat nyari sinyal, mendingan nggak usah join daripada cuma jadi kutu loncat. Itu aja guys, semoga bisa bermanfaat. Akhir kata saya Andri, makasih.